رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah MI Al-Iman Kota Magelang. Yang kami hormati pula Bapak Ibu wali murid siswa-siswi MI Al-Iman Kota Magelang. Yang kami sangat banggakan dan sangat kami cintai siswa-siswi MI Al-Iman Kota Magelang dan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya sehingga saat ini saya, Wardah dan Bu Rizky bisa bertatap muka dengan anak-anak semuanya, dengan para muslimat semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya, walaupun melalui layar HP maupun komputer. Atas kesehatan ini kita ucapkan berkali-kali alhamdulillah karena memang kesehatan sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, kita saat ini sudah bertemu Ramadan pada hari keberapa Bu Rizky ini? Hari keberapa ya kira-kira? Hari ke-23. Wah, tidak terasa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah hari ke-23. Berarti lebarannya kurang 7 hari Bu Rizky. 7 hari sebentar lagi ya Bu Rizky ya. Tidak terasa 7 hari, sangat sebentar sekali. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Lancar puasanya? Sudah ada yang bolong? Nah, semoga tidak ada yang bolong. Bu Wardah berharap dan Bu Wardah doakan semoga pada Ramadan ini semuanya puasa berjalan dengan lancar, sehat dan penuh. Insya Allah nanti sampai pada akhir Ramadan. Nah, pada kesempatan ini saya dan Bu Rizky akan menyampaikan kultum yang bertema menjaga kebugaran pada saat bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana bugar itu? Nah, bagaimana kita biar tetap sehat pada bulan Ramadan? Nah, ini berkaitan dengan sehat, dengan bugar ketika berpuasa karena kita fase makannya terbalik ya. Nah, ini fase makan ketika bulan puasa itu kita makannya malam ya kan. Nah, sedangkan aktivitas memang kita lakukan di siang hari dengan tidak makan dan tidak minum. Nah, biasanya karena banyak aktivitas ini teman-teman semuanya sering merasakan lemes, sering merasakan haus ya kan. Nah, di sini nanti kita akan menyampaikan bagaimana biar kita tetap kuat ya kan, karena muslim itu tetap harus semangat, tetap harus kuat ya, harus bugar ya, jadi tetap segar. Dan seperti Rasulullah ketika menyampaikan bahwa muslim itu memang harus kuat. Nah, sabdanya akan disampaikan oleh Bu Rizky. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairu. Yang artinya adalah mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada yang tahu bagaimana maksud hadis ini? Silahkan Bu Rizky. Anak-anakku sekalian, di sini akan kami sampaikan bahwa dimana kalau ketika tubuh kita kuat, tubuh kita sehat, apapun yang kita lakukan tidak akan terasa berat. Ya bukan begitu Bu Wardah ya? Iya, betul sekali. Contohnya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ketika tubuh kita sehat, beribadah kita juga lancar ya. Dan di janji Allah pada saat bulan Ramadan adalah segala bentuk amal ibadah kita akan dicatat dan dilipat gandakan
pahalanya. Wah, pahalanya berlipat-lipat. ganda. Subhanallah, barakallah. Kira-kira kalau olahraga berpahala nggak Bu Rizky? Sangat berpahala sekali karena itu sudah tujuan kita untuk menjaga kondisi tubuh kita. Oh iya, tidur saja ternyata di bulan Ramadan itu termasuk ibadah dan berlipat-lipat ya kan pahalanya, apalagi berolahraga untuk menyehatkan tubuh kita. Nah, pada bulan Ramadan ini Bu Rizky punya tips bagaimana agar kita itu tetap bugar. Bukan begitu Bu Rizky? Ya, Walaupun berpuasa, kita tetap harus ceria, tetap harus energik. Bu Rizky punya tipsnya. Silahkan Bu Rizky. ya. Yang pertama agar tubuh tetap sehat bugar pada saat bulan puasa adalah yang harus kita jaga adalah pola makan kita. Biasanya kita makannya kalau ketika tidak berpuasa semua kita makan ya. Iya. Jadi kadang sampai lupa yang harusnya hanya batasnya sekian kita berlebihan. Tapi ketika di bulan puasa kita sudah menjaga pola makan kita, terutama kebutuhan cairan tubuh kita. Itu sangat penting sekali. Ya, bisa dengan mengkonsumsi air putih, kemudian mengkonsumsi makanan yang banyak nutrisi, mengandung vitamin ya. Jangan yang banyak mengandung minyak-minyak ya. Kalau bisa yang segar-segar seperti buah, sayur, karena itu juga banyak mengandung protein juga ada. Yang penting mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita. Untuk yang kedua adalah menjaga pola tidur. Nah, ini ketika berpuasa kita biasanya tidurnya kadang malah tidak teratur ya. Iya. Biasanya waktunya kita beraktivitas dipakai tidur, waktunya tidur dipakai beraktivitas. Tapi itu tidak menjadi alasan karena di sini ketika kita menjaga pola tidur kita, misalnya nih setelah tarawih sekitar jam 9 atau jam setengah 9, itu sudah dengan tadarusnya kita bisa beristirahat, bisa mulai tidur, kemudian kita bangun pagi lagi untuk melaksanakan sahur ya. Jadi sahurnya juga harus yang semangat juga ya. Biasanya bangun tidur sahurnya males-malesan ya, karena nanti kita seharian akan beraktivitas. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga. Nah, ini sangat penting sekali. Berolahraga itu pada saat pada saat bulan puasa, pada saat bulan Ramadan sangat dianjurkan karena dengan kondisi tubuh kita yang seharian terkuras energinya, dengan olahraga insya Allah akan tetap menjaga kebugaran di tubuh kita. Dan di sini nanti akan disampaikan kapan sih kita bisa melaksanakan olahraga di bulan puasa, apakah bisa setiap saat atau ada waktunya, nanti akan disampaikan oleh Bu Wardah. Monggo Bu Wardah. Oke, nah Bu Wardah sekarang akan menyampaikan beberapa waktu ketika kita harus berolahraga pada saat bulan puasa. Lemes Ustazah mau olahraga. Siapa yang sering seperti itu? Lemes itu karena pikiran kita aduh lemes banget ya kan. Nah, kalau pikiran kita bilang lemes, kita lemes ya Bu Rizky ya. Yang jam 4 sore masih males-malesan di di rumah nonton TV, nggak mau bergerak, ya sudah kalian Makin lemes. akan makin lemes. Makin terasa lapar dan hausnya. Terasa lapar dan haus. Kan seperti anak Bu Wardah, setiap jam nanti bertanya, jam berapa ini? Jam berapa ini Bu? Jam berapa ini Mah? Ya kan, nunggu ya kan. Nah, sambil nunggu ya kan, tadi sambil nunggu. Nah, sebaiknya ayo sekarang simak tips-tips kapan olahraga di bulan Ramadan, waktu olahraga di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita bisa berolahraga setelah sahur ternyata. Bisa ya Bu Wardah ya. Bisa nggak ya? Haus nggak ya Bu Rizky kira-kira? Bagaimana nih olahraganya Bu Rizky kalau setelah sahur? Nanti kehausan pula Bu Rizky ini. Bisa nggak Bu Rizky? Ya, ini. Jadi setelah sahur kita kan sudah minum banyak, sudah makan banyak ya kan. Nah, kita setelah sahur itu bisa berolahraga dengan intensitas rendah. Nah, artinya olahraganya pelan-pelan saja. Tidak usah banyak mengeluarkan energi, yang penting kita bergerak. Contoh olahraganya apa Bu Rizky kira-kira kalau yang ringan-ringan itu? Yang setelah sahur yang dapat kita lakukan yang ringan-ringan ya, walaupun sudah terisi dengan cairan yang cukup, kemudian makanan yang cukup pula, tapi bukan berarti terus kita habiskan di awal sebelum puasa yang satu hari ini ya. Kita bisa laksanakan sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu seperti jogging, kemudian jalan santai, kemudian
atau bisa misalnya males keluar, bisa kita hanya stretching itu Stretching. pemanasan ya. Oh, stretching apa sih Pemanasan Bu Rizky? peregangan Oke, ya, otot peregangan di kita tempat. diulur, diregangkan ya kan, biar lemas gitu, badannya tidak loyo-loyo ya kan. Nah, biar tubuh kita tetap sehat ya kan. Nah, oke. Kemudian yang kedua, waktu kita berolahraga adalah sebelum berbuka puasa. Jadi bisa 1,5 sampai 1 jam sebelum berbuka puasa kita bisa berolahraga. Nah, saat ini sebelum berbuka puasa kita bisa melakukan olahraga dengan intensitas sedang, rendah sampai sedang ya, karena sebentar lagi buka puasa ya kan Bu Rizky? Iya. Jadi intensitasnya bisa sampai sedang, seperti jogging, bersepeda ya kan. Kadang-kadang kalau anak-anak teman-teman yang yang cukup kuat itu biasanya ada yang melakukan seperti sepak bola, voli, basket gitu, ada juga karena memang merasa dia mampu. Jadi tetap harus memperhatikan kondisi tubuh kita. Kalau memang mampu main sepak bola, kenapa enggak ya kan? Iya. Daripada cuma gulung-gulung di kasur nunggu waktu buka puasa lama ya kan, nanti kalau berolahraga tahu-tahu bunyi apa Bu Rizky? Bunyi dung. Nah, buka. gitu ya. Begitu selesai bermain kita bisa langsung minum air putih. Oke, kemudian yang ketiga, nah tadi pagi sudah, sore sudah, jadi yang ketiga kita kira kapan? Siang hari? Kapan? Siang Bu Rizky, siang nggak? Siang- Gimana nih? Siang aja Bu Rizky juga nggak kuat kayaknya kalau siang Siang hari nggak ya. kuat ya. Nah, jadi yang ketiga adalah setelah berbuka puasa. Nah, setelah berbuka puasa perutnya masih penuh, keluarga. Oke, jadi berbuka puasa terlebih dahulu, kemudian bisa tarawih karena memang ada ibadah sunnah yang harus kita lakukan, yang sebaiknya kita lakukan. Jadi lebih baik kita lakukan dulu. Setelah kita sholat tarawih, baru kita bisa berolahraga. Nah, biasanya di saat ini teman-teman semuanya bisa melakukan dengan intensitas tinggi, artinya bisa sampai mengeluarkan keringat sebanyak-banyaknya, bisa mengeluarkan tenaga sebanyak-banyaknya, karena setelah tarawih, setelah olahraga, ketika olahraga kita bisa langsung minum, bisa langsung makan ya kan kalau malam hari. Nah itu, biasanya olahraga ini, waktu-waktu ini setelah tarawih itu dilakukan oleh para atlet ya kan, atlet karate sering melakukan ini ya kan. Jadi karena memang kebutuhan, tidak boleh putus latihannya. Ketika putus 2-3 hari, kondisi mereka bisa kembali ke nol, maka mereka harus memperhatikan intensitas latihan mereka sehingga daya tahan tubuh mereka tetap terjaga, biar bisa tetap fit begitu ya kan. Keterampilan, daya tahan bisa di bulan puasa itu tidak boleh lengah untuk para atlet begitu ya kan. Tidak jadi halangan ya. Tidak jadi halangan. Iya, oke. Nah itu 3 waktu terbaik pada bulan puasa untuk berolahraga. Nah, oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bu Rizky. Ya, cukup dulu ya buat ya. Cukup ini dulu. Bisa dipraktekkan, Bisa dicoba di dipraktekkan. rumah ya. Bisa dicoba di rumah, walaupun misalnya salah satu dari 3 waktu itu bisa dicoba di rumah, atau tips-tips yang kita berikan di awal tadi juga bisa dicoba di rumah masing-masing. Oke, semangat, ayo kita olahraga ya kan. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhir kata dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.